سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث keajaiban gitu ya. Bunda Rinda, sudah hadir belum ya Bunda Rinda? Teh Rinda? Assalamualaikum. Teh Rinda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda. Masya Allah. Bang. Iya. Sok atau Teh Rinda, kita ingin mendengar testimoni Teh Rinda gitu ya. Karena sudah ikut Zoom selama berapa kali? 3 kali ya, 3 pekan berturut-turut. Kemudian Teh Rinda tuh mendapatkan keajaiban, ujuk-ujuk emak bertuntut der. Pagi-pagi mendapat orderan sekitar 5 juta lebih. Alhamdulillah, Masya Allah. Ini mau jadi 50 juta, 500 juta, 5 miliar bisa. Boleh kita dengarkan dulu ya Teh Rinda. Boleh. Silakan Teh Rinda, kita minta testimoninya. Boleh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bunda Pita, Bunda Susan akan memberikan testimoni ya. Setelah Riyadho selama 3 pekan berturut-turut, alhamdulillah Allah keajaiban berupa petunjuk orderan 5 juta seperti itu. Orderan pertama saya ini mudah-mudahan seterusnya semakin bertambah dan bertambah. Ya, sebelumnya itu juga ada bungkus permen yang alhamdulillah dia terima dengan ikhlas dan itu sebenarnya bungkus permen ini bersama-sama dengan teman-teman. Cuman dengan saya dapat ilmu di Riyadho ini, dapat ilmu di sini, menyikapinya dengan lebih baik. Dan ada teman saya yang memiliki sama ya permasalahan yang sama dengan saya, satu tim ini. Beliau karena mungkin kurang ilmu seperti itu berpengaruh ke anaknya. Seorang ibu itu sangat besar sekali pengaruhnya terhadap anaknya. Beliau dalam menyikapinya mungkin belum tepat. Akhirnya larinya ke anaknya jadi sakit-sakitan. Terus kemudian di ruqyah, setelah di ruqyah ibunya yang kena juga. Ternyata permasalahannya bersumber dari seorang ibu. Ya, ini di sini ya buat budak-budak dalam menyikapi permasalahan. Alhamdulillah kita berhasil. Ya, terima kasih sekali Bunda Susan. Saya bisa lebih legowo dalam menyikapi berbagai masalah. Ini sebenarnya permasalahan saya dengan teman-teman saya ini satu tim ya punya permasalahan yang sama di situ dengan satu orang di satu timnya itu. Bunda, maaf suaranya tumpuk. Bunda. Kenapa Bunda? Suaranya ketumpuk. Kenapa Bunda? Jadi gak jelas. Ketumpuk. Bunda Pita bisa yang bicara aja yang dibuka. Putus. Aja yang Suaranya ya. Ya. Bunda Pita bisa bantu untuk Bunda Susan coba di-on lagi suaranya Bunda. Ya, siap. Ya, ini saya mute semua biar di mute semua. Nah, silakan Bunda Rinda lanjut. Bunda Rinda dibuka lagi juga. Oke, silakan Bunda Rinda. Nah, ini keren ya, udah bagus sekali nih, udah hening. Bunda Rinda di mana, Bunda Rinda?
Ini kepencet jadinya. Iya sama. Ulang lagi. Ulang lagi ya. Ya. Iya. Ada cerita tentang bungkus permen dulu ya Bunda ya? Iya, Belum. pastinya ada bungkus permen dulu. Biasa. Ya, Silakan. setelah mengikuti kajian ini ya Riyadhah ini, apa ada masalah, ada persoalan, nggak ada persoalan itu udah biasa gitu Bunda, dalam nggak dijadikan suatu beban yang bagaimana gitu. Iya, keren. Wah, sama keren. Masya Allah. Makasih Ikut Bunda. senang ya, Masya Allah. Sama-sama Bunda. Ya. Lanjut nih. Ternyata berbeda setelah kita mengikuti Riyadhah ini dengan teman yang enggak tadinya Beda, itu ya. iya, beda banget. Iya, maka sampai Pengaruhnya, yang lain. ya Allah, anaknya tuh nyampe sakit ya Allah Bunda, sakit menggigil gitu anaknya itu. Nah, setelah diperiksa ke dokter udah dikasih tuh nggak dapat tempat karena di sini, Masya Allah ya, rumah sehat itu penuh, di mana-mana nggak ada ini, jadi akhirnya anaknya dibawa. Kepencet Bunda. Bunda Rinda kepencet Bunda. Ya, kepencet lagi. Yang Iya. Sampai rumah sakit penuh. Iya, mic-nya Iya, rumah sehat tadi tuh penuh gitu ya. Ya teman saya ini, beliau akhirnya anaknya dibawa ke terapis, seorang herbal lah gitu ya. Di situ terapis ya. Jadi setelah diruqyah yang bereaksi bukan anaknya, tapi malah ibunya. Ternyata setelah ini ya konsultasikan, diskusi gitu, emang penyebabnya itu ada di ibunya. Ternyata ya seorang ibu itu pengaruhnya sangat luar biasa sekali ya Bunda ke anak-anak. Iya. Memang benar kata-kata orang tua zaman dulu kita ya, bahwa seorang ibu itu kalau ibunya sedih, anaknya akan 3 kali lebih sedih gitu. Kalau mamanya senang, anaknya akan 3 kali lebih senang. Seperti itu. Ya, alhamdulillah ya. Setelah itu sudah diruqyah tadi, beliau ini udah bisa menerima, alhamdulillah udah sembuh sekarang. Iya. Nah, terus kembali ke ini ya, ke orderan yang mapet bentuk tadi ya pagi-pagi ya. Malam habis malam Riyadhah ini Bunda, pagi-pagi bukan ya, Masya Allah ya, namanya Allah emang benar-benar ngasih rezeki itu dari arah yang tidak kita bayang, tidak kita duga gitu ya. Meskipun kita siapa ini target market kita itu yang ini kita kadang suka gitu ya Bun, kita punya ancaman gitu. Ternyata orangnya bukan yang itu gitu. Ternyata orang yang Masya Allah, karena kita nggak tahu Allah kirimkan secara ya Allah seperti itu Bunda. Iya betul. Dan ini menjadi momentum pertama saya yang Masya Allah keren banget kata saya gitu. 5 juta. 5 Kalau juta kajian kecil mah udah sering saya share ya Bunda ya. Iya betul. Terus seperti itu. Tapi ini yang menjadi keajaiban besar yang pertama buat saya dan mudah-mudahan seterusnya. Nanti biasanya ngikutin kalau udah besar dapat nanti dapatnya mudah gitu ya, keren seperti itu. Itu ternyata kita nggak bisa ini ya Bunda ya. Apa ya energinya itu kalau kita putus akan putus ya kalau kita Riyadhah. Juga betul, kalau Riyadhahnya putus berkesinambungan. Iya kan, ibarat makan kan tubuh kita kan. Kalau kita udah nggak makannya lemes lagi gitu kan. Jadi nggak punya energi lagi gitu. Memang harus terus gitu. Mudah-mudahan Allah kasih rezeki bisa terus mengikutinya ya Bunda, dan bunda-bunda dan bapak-bapak di sini mudah-mudahan dikasih mudahan rezeki bisa terus mengikuti Riyadhah ini. Amin. Mohon ke Allah cukup ya. Mohon ke Allah keajaibannya berupa finansial nanti. Untuk donasinya itu ibarat kita keluarkan dari sedekah itu, gitu. Jadi nanti enteng gitu kan. Justru nanti diganti lagi gitu kan, diganti berlipat gitu. Amin. Nanti satu lagi mungkin pengaruh ke anak-anak gitu ya, karena saya merasa udah jauh lebih tenang gitu ya. Alhamdulillah anak-anak dikasih kesehatan, ada permasalahan di keluarga juga alhamdulillah ayam tentrem seperti itu Bunda. Oh gitu ya. Karena pengaruh dari seorang ibu tadi
luar Iya. biasa. Jadi Bunda bahagia semua Pak. Iya Bun, iya. Udah. Cukup Bunda. Ya cukup ya, Masya Allah, tabarakallah, tepuk tangan untuk Bunda Rinda. Makasih waktunya. Keren, keren. Ya, nular-nular nih. Kita kan menyambutnya, dapat menyambutnya dengan bahagia gitu ya. Jadi nanti ketularannya mudah. Ya seperti itu. Iya, iya. Jadi pada waktu ada temen yang happy dapat keajaiban, kita tuh sambut, wow keren gitu ya, mau nular-nular gitu kan. Nanti kita Amin, mudah amin. ketularan gitu ya. Karena kita Amin. menyambutnya dengan terbuka. Nah, ada lagi nih siapa nih yang mau ada testimoni? Silakan. Ada dari Bunda Nisa mau atau silakan. Oh keren. Ya, Masya Allah. Oh keren. Ya. Ada lagi Bunda Pita yang mau testimoni, silakan. Kayak mungkin Bunda Zahra Tunisa ya kemarin yang ikut CAMR juga. Oh iya ya, Bunda Syahratun, silakan. Suaraku enggak jelas ya. Gimana Bunda Pita? Suaranya enggak jelas. Jelas Bunda. Oh, Jelas dari- di sini jelas Oh Bunda. iya ya, alhamdulillah, dari Bunda Retno nih, di sana belum jelas katanya. Saya harus gimana ya? Bismillah ya Allah, bantu kami ya Allah untuk bisa jelas seluruhnya. Diam sana yang lagi doa. Ya. Silakan ada lagi. Masya Allah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan. Siapa yang mau testimoni? Bunda? Testimoni sedikit aja. Boleh, yang banyak boleh. Masya Allah, Bunda Syara sekarang cantik banget. Doa nanti. Testimoni sedikit aja kali Bunda ya. Ya, boleh. Masya Allah, sekarang cantik banget. Alhamdulillah, mau share yang kemarin aja waktu saya sangat ingin ikut camp Akbar Magnet Rezeki Bunda. Iya, Cuman Masya Allah ya, waktu itu belum kelihatan rezekinya. belum. Saya praktekin tuh yang Alhamdulillah Allah sudah berikan ilmunya lewat Bunda Susan sama Ya. Bunda Pita, bahwa kita letakkan aja LOP-nya, terima dulu keadaan kita, kemudian kita syukuri bagaimanapun keadaannya, kemudian kita lepaskan gitu ke Allah untuk penyelesaian persoalannya gitu kan. Terus saya juga praktekin garpu tala, alhamdulillah dapet, cuman saya tidak ingat suratnya apa, saya pikirin terus. Masya Allahnya itu sudah sampai detik H-6, terus gitu waktu berjalan sampai ke tinggal 1 hari lagi di hari Jumat itu, Masya Allah belum kelihatan tuh hilalnya. Cuman kita kan harus terus optimis ya. Ya, terus. Jadi tetap berharap walaupun ternyata benar yang Bunda Susan dan Bunda Pita bilang, kalau kita udah benar-benar di titik pasrah banget sama Allah, insya Allah di situ awal keajaiban datang ya. Saya udah ngomong gini, ya Allah, kalau memang Kau ridho, saya ikhlas ya Allah untuk ikut camp magnet, camp Akbar gitu. Kalau memang belum saatnya, maka kuatkan saya untuk menerima segala takdirmu gitu Bunda. Ya, Masya Allahnya di 11 menit menjelang ditutup pendaftaran, tiba-tiba ada teman yang telepon bilang, Mbak, kamu sudah aku daftarin ya. Masya Allah. Aku udah daftarin, besok berangkat. Itu Masya Allah. Cepat rupanya, langsung didaftarin lewat Korwil Banten, dan luar biasanya lagi, Korwil Banten juga membantu memfasilitasi menginap di hotelnya Bunda. Masya Dengan Allah. bayar kontraknya, tapi dapat kamarnya sama bagus dengan yang berbayar gitu, Masya Allah Bang. Itu kan keajaiban bertubi-tubi ya, Masya Allah. Pertama udah bisa berangkat, ketika kita udah nggak sampai putus asa, kita udah pasrah gitu, ya Allah aku ikhlas gitu. Itu benar-benar dapet gitu keajaiban. Bisa berangkat ke sana, dibayarkan oleh teman, kemudian hotelnya juga dibantu oleh Korwil Banten, kita dapat hotel di sana juga, Masya Allah, terus keajaiban itu Allah datangkan gitu. Semua yang saya LOP-kan, pengen ketemu dengan para mentor-mentor gitu, CTMR bisa ketemu langsung dan konsultasi. Bahkan saya sempat gini, ya Allah, ini tinggal 1 orang yang saya pengen banget ketemu,
Mbak Susan mana ini? Bunda Susan pengen ketemu langsung, belum ketemu itu udah sampai kontak-kontakan, tapi ternyata Allah memang men-setting yang kita butuhkan ya, bukan yang kita di saat yang paling tepat gitu, di saat sholat tahajud ketemu langsung sama Bunda Susan, bahkan bisa ngobrol leluasa, itu luar biasa gitu menurut saya. Masya Allah. Intinya seperti itu aja sih, mau share bahwa memang di sini kita harus praktek pol-polan ya. Semua jurus kita coba laksanakan. Garputala, LOP, berdoa, terus sholat hajat, sholat terutama sholat taubat dibanyakin, sholat taubatnya banyak-banyak, barangkali kita masih banyak perisai, kemudian LOP-nya terus dilesatkan, jangan pernah putus asa, dan insya Allah ketika kita sudah betul-betul pasrah, Allah pasti datangkan keajaibannya. Amin. Mungkin itu aja hasil dari RMR 1 Iya, Masya Allah, saya terharu ya Bunda. Berikan tepuk tangan dulu Bunda Zahra ya. Saya terharu sekali ya pada waktu Bunda Zahra pertama pengen ketemu saya, Bunda Pita. Sebenarnya waktu di Pemalang itu beliaulah yang konseling dengan saya, Bunda Pita. Saya minta waktunya, Bunda Pita, saya mohon waktu untuk beberapa jam ini, ada tamu penting gitu. Ternyata Bunda Zahra nih baru buka sekarang ya. Dan beliau dalam kondisi yang memang betul-betul belum baik ya, karena banyak sekali buburnya. Kemudian saya terapi, saya konseling selama berapa jam itu Bunda Zahra ya. Janjiannya 4 jam, tapi ternyata sampai hampir 7 jam. Ya Allah, sampai malam gitu kan, Masya Allah. Setelahnya itu juga ajaib Bunda. Ya, ajaibnya gimana? Gimana Bunda? Posisi saya kan masih di Pulau Sari. Insya Allah Bunda Pita tahu tuh, karena Bunda Pita orang Pemalang. Tidak dekat, masih di kaki Gunung Slamet ya, tidak dekat ke Pemalang, sampai mobilnya itu ngebut membelah hujan, itu kan hujan deras sekali. Ya. Sampai Masya Allah, sampai gak ya gitu, karena posisi kamu masih jauh gitu ke Pemalang. Tapi qadarullah, dengan izin Allah sampai ke Pemalang dan ketemu Bunda Susan. Alhamdulillah. Iya betul. Jadi Bunda Zahra ini bisa sebagai motivasi juga ya Bapak Ibu ya. Beliau ini dalam keadaan yang tidak mudah itu sudah cukup lebih banyak gitu tidak mudahnya, karena pada saat saya konseling, saya terapi itu beliau masih tetap ada kegalauan, tapi saya push terus, saya motivasi terus. Kemudian beliaunya itu memang manut gitu, manut mentor gitu ibaratnya ya, mau ikut level 1, level 2, ulang lagi, mau terus itu untuk memasukkan energi baik ya, data-data bubur masa lalu itu didetok ya, karena memang beliau ini mendapatkan banyak perlakuan yang ketidakadilan ya di masa lalu gitu ya. Nggak usah saya ulas, tetapi ini bisa menjadikan istilahnya penguat untuk kita nih, siapa nih yang belum ajaib, ayo beliau aja bisa gitu. Jadi Bapak Ibu tuh nanti bisa, beliau yang dari kecil sampai dengan besarnya, sampai dengan sedewasa ini gitu ya, energi istilahnya dari luar itu hantamannya itu terus menerus gitu kan. Maka pertanyaan itu Bunda saya kayak gini, gimana Bunda, saya jawab VN lagi, saya jawab lagi, terus setiap hari beliau itu enggak putus ya, karena beliau ini memang pelatihannya lanjut terus ya, berhak mendapatkan memang pelayanan ya dari kami ya. Alhamdulillah. Kemudian pada titiknya adalah pada saat ada CAMR, saya juga agak kaget Bunda Zahra, Masya Allah luar biasa nih gitu kan. Bunda Zahra yang tadinya Bunda aku uangnya tinggal segini gitu, kok bisa ya sekian juta itu bisa masuk gitu kan. Ternyata itu Allah yang kasih melalui ada teman Bunda ya, kemudian ada yang menyediakan kamar. Itulah hadiah bagi orang yang mau sabar ya, mau sabar, tekun, istiqomah ya dalam jalan Allah. Jadi setelah itu akan dibukakan di permennya kan, bungkus permennya terbuka, Bunda Zahra petanya apalin tuh, peta perjalanan kesabarannya itu dihafalkan, karena nanti juga akan diuji yang hampir sama, karena saya juga seperti itu ya. Pada saat ada ketidakmudahan itu saya gimana ya, ini pokoknya saya teruskan aja, saya teruskan riadonya, saya teruskan amalannya. Ternyata setelah itu oh ini ya gitu, dan nanti beda-beda ya. Nah itulah kurang lebihnya Bunda Zahra. Masya Allah, saya apresiasi luar biasa untuk Bunda, karena Bunda udah bangun
sudah bangkit, sudah melangkah, saya senang. Senangnya itu melebihi lebaran. Melebihi lebaran ya, karena dalam kita mentraining seseorang itu ya, yang tadinya seperti apa, kita kan juga ibarat kayak prihatin nahani ya Allah gitu kan. Nah pada saat sudah bisa bangkit itu sebuah kebahagiaan yang luar biasa, Masya Allah. Selamat ya Bunda Zahra, maju terus, yakin nanti meluncur ke anak-anak, nanti Bunda yang mengangkat anak-anak, tapi Bunda jangan kemudian tidur aja ibaratnya ya, jangan, tapi terus bangkit, terus berjalan, terus untuk lari, terus untuk maju, terus untuk sukses ya bersama anak-anak ya, tebus masa lalu yang kurang bahagia menuju ke yang lebih membahagiakan dan lebih untuk berkelimpahan ya. Siap Bunda Zahra? Siap. Melalui Siap, jalan Allah, melalui jalan Allah ya, ilmu dan amalan ini harus untuk terus-menerus dikaitkan, karena untuk bisa masuk surga itu dua jalannya, yaitu dengan iman dan dengan amal. Nah, iman ini memperdalamnya adalah dengan ilmu. Amal juga pada saat kita beramal harus diwasilai ada ilmu agar amalannya itu menjadi maksimal, menjadi tahu artinya apa sih saya ngamalin ini, artinya apa, fadilahnya apa, manfaatnya apa, kegunaannya apa, seperti itu. Akhirnya nanti kemudian kita tidak ada kesalahan, kita ada keyakinan yang kuat bahwa Allah nanti akan ada di dekat kita, Allah nanti akan bantu kita yakin, kemudian kita terus berjalan. Pada waktu kita belum mendapatkan kemudahan pun kita tetap untuk terus sabar, terus untuk keren, terus untuk alhamdulillah ya, Masya Allah. Kelihatannya cukup 2 aja ya Bunda Pita, karena sudah ini ya Bunda Pita ya. Kita mulai Bunda Pita, boleh? Untuk Bapak Ibu yang mau testimoni ya nanti bisa ada di grup Riyadho ya. Bunda Pita mohon izin saya mulai aja karena ini sudah jam 8:30 ya. Bunda Pita masih ada kelas ya, ada di RMR ya level 2. Bunda Pita saya mulai aja ya. Oke. Ya. Bapak Ibu semua, kita mau simak dulu materinya untuk menambah keyakinan Bapak Ibu dalam menjalankan ilmu magnet rezeki. Menambah cakrawala hasanah keilmuan ya, saat nanti Bapak Ibu mau praktek itu betul-betul bisa dengan mudah pol-polan, bahkan dengan enjoy, dengan menyenangkan. Nanti Bapak Ibu bisa ya dengan menyenangkan, Bapak Ibu bisa dengan mudah ya, bisa untuk pol-polannya gitu ya. Maka Bapak Ibu semua, saya ingin nanti menjelaskan bagaimana ada amalan pembuka rezeki yang berkelimpahan. Untuk itu Bapak Ibu semua, semangat kita membuka diri untuk kita belajar. Sambutlah salam yang terbaik dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innalhamdulillah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah Bapak Ibu semua, kita bersyukur sekali kepada Allah walaupun sebelumnya ada kendala tadi, tapi Allah bantu kita, menguji kita untuk bisa lebih tenang dan bersabar ya. Inilah peta-petanya nanti saat kita akan menghadapi hari-hari ke depannya, bisa jadi hal seperti ini, kita tetap tenang, kita LOP, kita keren ya. Kemudian solusi itu insya Allah akan cepat datang, karena saat ada ketenangan, solusi mudah terlihat di depan. Gambar di depan itu jelas sekali dan kita bisa berjalan dengan tenang ya. Maka Bapak Ibu semua ya, kita sholawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita termasuk golongan yang akan mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, bagaimana saat kita ingin mendapatkan ada rezeki yang berlimpah? Bagaimana cara membukanya nih ya? Karena nanti akan ada amalan ya, amalan yang dikerjakan ada di rumah ya Bapak Ibu ya. Jadi kita di sini untuk ada melandasi ilmunya ya, bahwa jika saat ini ya
yang kita terima adalah masih terasa belum lapang. Kita merasanya tuh masih sempit, bisa jadi karena diri kita nih belum pantas menerima gerojokan rezeki dari Allah. Maka tugas kita adalah memantaskan diri menjadi pribadi yang terbaik nih di mata Allah, ya. Kita hadirkan Allah untuk kita bisa membuat hati kita menjadi lebih lapang. Nah, menjadi pribadi yang terbaik di mata Allah adalah contohnya apa? Contohnya kita mau membantu sesama, kita mau untuk mengkaji ilmunya Allah, kita mau terus untuk belajar, gitu ya. Jadi pada saat kita membantu sesama nih, kita mau sedekah Jumat, besok ada hari Jumat ya, kita mau melayani, memuliakan sesama, itu di situ kita jangan ada lelah, ya. Kita jangan ada rasa jenuh. Walaupun mungkin kita tidak dianggap, walaupun kita tidak dilihat, kita jalan aja karena semua adalah kita landasi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun halnya kecil, Bunda saya nyumbang nih hanya 3 box nasi kotak, tidak apa-apa, tapi terus-menerus nanti akan menjadi amalan yang besar. Maka Bapak Ibu semua, pribadi yang terbaik di mata Allah itu adalah yang utama nih, ya. Maka untuk mendatangkan rezeki ternyata adalah kuncinya sangat sederhana, Bapak Ibu. Sederhana sekali, dan ini yang menjadi klik, ya. Mungkin Bunda Pita sudah pernah meng-share, ya, dan juga Siti MR yang lain di Facebook banyak yang nge-share. Tapi kalau kita itu tidak dapat hidayah dari Allah, itu terlewat begitu saja, Bapak Ibu. Nah, pada saat saya ikut CAMR kemarin, ya Bapak Ibu semua, ini seperti kayak mencambuk diri saya. Oh, ternyata ini kuncinya. Bagaimana saat kita bisa menarik rezeki dahsyat dengan cara Allah? Ternyata caranya sangat simpel, sangat sederhana, yaitu ciptakan energi baik di dalam diri kita, maka rezeki itu datang dengan sendirinya. Rezeki itu akan mendekat dengan sendirinya kepada kita. Contohnya Bunda Zahra tadi sudah mengumpulkan energi baik dengan mengikuti seminar, dengan sabar, dengan keren gitu kan. Pada saat tanya kepada mentornya, jawabannya diterima dengan baik, itu mengumpulkan energi baik, Bapak Ibu. Pada saat dibutuhkan kemudian ditekan itu tombolnya, ternyata celing terwujud, ada keajaiban itu di depan mata. Seperti itu Bapak Ibu. Maka pada saat kita ada keluhan, ada iri hati, ada kemarahan, ya, ada kesombongan, ada kekecewaan, kemudian terus-menerus di sana ada, itulah energi gugur yang kemudian membatalkan, ya, mengurangi dari energi baik yang ada di dalam diri, yang menyebabkan keajaiban itu tidak akan datang, Bapak Ibu semua. Nah, sejatinya rezeki yang sudah ada di hadapan kita ini sudah Allah jamin, Bapak Ibu. Jadi rezeki kita itu sudah Allah siapkan untuk kita, dan tugas kita hanyalah untuk memantaskan diri, pantaskan diri kita, siapkan kualitas ada di dalam diri kita untuk bisa menerimanya. Bapak Ibu ingin uangnya 1 miliar, siapkan embernya yang luas, siapkan juga energinya yang banyak, maka amalannya terus-menerus dikerjakan. Kalau Bapak Ibu ingin rezeki banyak, amalannya juga harus juga seimbang, banyak, seperti itu. Nah, rezeki kita adalah tahu nih Bapak Ibu, siapa diri kita. Artinya kalau misalnya lapang atau belum lapang, ya rezeki yang kita terima itu tergantung dari kepantasan diri kita, tergantung dari amalan kita. Jadi rezeki kita itu tergantung dari amalan-amalan kita. Nah, misalnya nih, ada kerja keras yang dilakukan oleh kita nih, contohnya oleh banyak manusia, oleh banyak sahabat-sahabat kita, ya. Pada umumnya itu kerja keras, ya, pagi kerja ya sampai malam, bahkan ada yang sampai pagi lagi, ya. Tetapi pada saat kerja keras seperti itu, energi baik tidak dijaga, ya, maka nanti bukannya menarik rezeki, justru akan menolak rezeki. Bisa jadi uangnya dapat nih, tetapi keberkahannya tidak ada. Bisa jadi uangnya dapat nih, tapi penuh persoalan ada di rumah, penuh penyakit ada di dalam diri, penuh ada ketidakmudahan. Bisa jadi uangnya dapat, tapi kok amanah banyak, gitu kan? Nah, inilah koreksi. Kenapa sih saya kerja siang malam, tapi kok amanah menggunung? Ada miss di dalam diri kita.
kita yang ternyata kandungannya tidak positif, itulah koreksi kita ke dalam. Ada apa di dalam diri saya? Ada kesalahan apa? Ada ketidaktepatan apa? Ayo kita terima. Ayo kita untuk perbaiki. Maka pada saat kerja keras ya di dalam hari-hari kita harus seimbangkan nih Bapak Ibu. Seimbangkan dengan kerja keras menciptakan energi baik di dalam diri kita, agar nanti pada saat kita mendapatkan rezeki Allah yang bersifat materi ya, nanti akan berasa banyak sekali karena di dalam diri kita itu positif ya. Maka pada saat kita berjuang keras untuk meraih rezekinya Allah dalam hari-hari kita, ayo kita harus menciptakan ada energi baik. Riadohnya apa nih? Wasilahnya pakai apa? Untuk bisa menjadikan diri kita positif, untuk bisa mendownload banyak energi baik, menciptakan energi baik di dalam diri kita. Apa saja? Harus kita berusaha untuk praktek pol-polan ya. Dan kemudian prakteknya apa? Prakteknya yaitu bekerja keras dalam sholat kita. Bisa lebih fokus, bisa lebih khusyuk, bisa di awal waktu. Kerja keras lagi di mana? Kerja keras dalam donasi kita, dalam meraih ilmu kita, dalam sedekah-sedekah kita, dalam tilawah kita. Nah, makanya Bapak Ibu, tilawah riyadhah yang berjamaah seperti ini perolehannya berlipat-lipat. Saya sangat sarankan. Karena kalau sendirian tidak tahan 1 jam, betul apa tidak Bapak Ibu, bacaannya bisa tahan sampai 1 jam enggak Bapak Ibu? Pasti langsung berubah, ada melihat tontonan yang lain gitu kan, enggak sampai 1 jam, tapi pada waktu kita bareng-bareng seperti ini bisa tahan sampai 1,5 jam. Ada taklimnya, ada baca Al-Qur'annya, ada nanti tanya jawabnya ya. Jadi pada saat ini ada di ruang Zoom ini ya Bapak Ibu, kita akan menciptakan energi baik yang ada di dalam diri kita. Kemudian energi tidak baik itu akan kita rilis, akan kita lepaskan, akan kita usir dari dalam diri kita. Nanti akan mewujud ada pohon energi. Nah, silakan Bunda Pita, pohon energinya bisa ditayangkan Bunda Pita. Nanti akan ada muncul ya energi gugur keluar ya, dan setelah itu energi baik akan muncul. Sifat-sifat baik dari dalam diri kita itu akan muncul. Yang tadinya itu kita tidak bisa memaafkan, kemudian bisa legowo. Yang tadinya kita belum bisa senyum renyah, kita sekarang bisa senyum dengan bahagia. Yang tadinya sering kepikiran, kita selalu senang, selalu menerima ya. Nanti Bunda Pita akan tayangkan nih pohon energi ya. Bapak Ibu untuk bisa melihat pohon energi itu seperti apa. Nanti untuk dilihat nih. Karena itu nanti menjadikan ada kayak peta kita ya, tiap hari harus dijaga itu energi positifnya, energi baiknya ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, saat kita bersama-sama ini menggalang energi banyak ya, energi positif yang banyak. Nah, di rumah bagaimana agar nanti bisa mendownload energi positif yang banyak? Ada sebuah amalan zikir sugi. Mau Bapak Ibu saya kasih amalan untuk di rumah? Mau kaya raya? Yang mau kaya raya angkat tangannya. Semuanya angkat tangannya ya. Nah, Bunda Pita tolong untuk dikirimkan ya, ada zikir sugi ya, karena beliau yang pegang ada hostnya ya. Tadi saya belum berkesempatan karena nanti repot gitu ya ngekliknya ya. Nah, amalan zikir sugi ini Bapak Ibu saya terangkan ya. Zikir ini adalah untuk membuat uang itu nyumber, uang itu datang, uang itu ngetuk, uang itu ngalir bagaikan mata air ya, yang datang ke kantong kita, ke laci kita, ke rekening kita, ke tangan kita. Mau apa mau Bapak Ibu? Mau. Oke. Nah, kemudian amalkan zikir sugih ini setiap hari. Setiap hari, setiap habis sholat, setiap buka dompet. Setiap buka dompet, setiap habis sholat. Bunda bacanya buka rekening. Nah, buka rekening, oke. Setiap nabung boleh ya, setiap belanja boleh gitu kan. Nah, berapa kali nih bacanya Bunda? Tak bahagianya. Enak ya. Tak bahagianya
mau 7 kali, mau 70 kali, pokoknya sebahagianya Bapak Ibu. Kok saya baca 7 kali udah senang, 7 kali tidak apa-apa. Kok saya 7 kali belum senang, 17 kali, tambahin. Nah, bagaimana nih wiridannya? Ya, fadilahnya apa dulu? Pada saat kita zikir ya, zikir suge ini Bapak Ibu siapkan nih tulisannya ya. Fadilahnya apa? Uangnya nanti tidak bakal habis. Ngetuk terus masuk ada di dalam dompet. Pengen ya Bapak Ibu ya? Amin. Masya Allah, financial freedom. Nah, uang yang terkumpul itu bisa untuk apa? Yang punya amanah bisa untuk membayar amanah, ya. Kemudian bisa sedekah, amin. Kemudian bisa berangkat umroh, bisa beli mobil, kemudian bisa beli rumah, bisa beli perhiasan, bisa beli untuk membantu orang tua, ya, membantu keluarga. Tuh kan, keren banget kan? Nah, pada saat kita zikir ini, ya, maka nanti uangnya akan berdatangan tuh, ya. Apakah zikirnya? Zikirnya adalah Asmaul Husna, ya Hanan, ya Manan, ya Fatah, ya Razak. Nah, coba dicatat. Ya Goni. Ya Hanan, ya Manan, ya Fatah, ya Razak, ya Goni, ya Goni, ya cuma 6, ya, cuma 6. Mudah sekali, ya. Ya Hanan, ya Manan, ya Fatah, ya Razak, ya Goni, ya Mukni. Masya Allah, mudah sekali ya. Sudah jelas Bapak Ibu? Bacanya berapa kali? Setiap habis sholat, setiap buka dompet, setiap belanja, setiap ke bank. Berapa kali ya? Senyaman, sesenangnya Bapak Ibu, sampai sebahagianya ya. Seperti itu. Ini untuk Bapak Ibu nanti amalkan di rumah. Saya ingin Bapak Ibu kaya raya. Amin. Saya ingin Bapak Ibu bahagia. Amin. Kalau bahagia jangan untuk sendiri. Tularkan ilmu ini, ajak teman-temannya untuk ikut riyadhah. Kasih linknya, ya. Karena kalau Bapak Ibu yang jelasin belum tentu punya energi, mohon maaf ya. Kan belum tentu bisa langsung jek gitu kan. Nah, mending diajak ke sini agar ada keberkahan ilmu, ya. Ada di dalam majelis ini, gitu ya Bapak Ibu ya. Kata Allah itu Maha Pemurah, rezekinya jangan untuk jenengan sendiri. Saya pun sama. Ya, pada saat saya udah dapat rezeki, jangan untuk saya sendiri, ilmunya saya bagi ke Bapak Ibu. Kemudian kok Bapak Ibu ada sebuah donasi, itulah sebagai alat untuk tanda keseriusan dari Bapak Ibu. Justru inilah mendidik, ada edukasi. Kalau saya berikan itu free, tidak akan aji, tidak menghormati, bahkan tidak diamalkan. Karena tidak ada perjuangan mengeluarkan apa yang dicintainya. Setuju Bapak Ibu? Setuju Bang. Setuju. Kalau saya berikan free, tidak diamalkan Bapak Ibu. Saya sering seperti itu. Bunda, amalannya apa? Oke, tak kasih amalannya. Ternyata setelah saya tanya, diamalkan enggak Bu? Enggak, lupa. Ya, sininya sedih gitu ya. Udah saya sampai ngajarin gitu, tapi tidak diamalkan gitu. Maka pada saat ada donasi, kemudian inilah keringat saya, inilah perjuangan saya, maka saya harus dapat lebih dari apa yang saya keluarkan. Itu kata hati dari Bapak Ibu, kata hati dari bawah sadar Bapak Ibu seperti itu. Maka akhirnya riyadhah ini diperjuangkan dengan sungguh-sungguh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, keajaibannya semakin banyak ya. Saya yakin juga lainnya ajaib-ajaib nih. Karena apa? Aktivitasnya luar biasa, pesertanya ya makin bertambah. Jadi saya ingin nih LOP-nya ya, kita riyadhah setiap malam Jumat, riyadhah maljum gitu ya. Riyadhah maljum ini kita bisa 1000. Amin. Bisa 1000 peserta, Masya Allah. Setuju Ayah Bunda? Setuju. Kalau sampai 1000 hajat apa saja Bapak Ibu cepat sekali dikabul. Cepat. Karena lipatannya energi baiknya 1000 kali. Coba. Maka ajak-ajak tuh Bapak Ibu jadi marketingnya. Nggak apa-apa marketingnya Allah. Bukan marketingnya Bunda Pita, bukan. Tetapi marketingnya siapa? Marketingnya Allah, produknya Allah ini. Ada Asmaul Husna, ada baca Al-Waqi'ah, ada baca Ar-Rahman, ya, ada
baca Al-Fatihah gitu kan. Nah, pada saat kita baca doa, baca Al-Quran, inilah produk-produknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, alhamdulillah. Nah, ini adalah bekal kita, ya, bekal kita tadi udah saya jelaskan bagaimana agar kita ajaib Bapak Ibu, ciptakan energi baik yang lebih, ya, energi baik yang lebih di dalam diri, ya. Pada saat ada energi tidak baik itu untuk wow keren karena akan mengurangi nilai baik di dalam diri kita. Energi tidak baik itu apa saja? Kekhawatiran, kegalauan masa lalu, kekecewaan, ya, kepahitan masa lalu, dan pesimisnya masa depan, tidak menerimanya masa sekarang, itu energi bubur. Mengurangi dari energi baik di dalam diri. Akhirnya ada ajaib-ajaib doa-doa kita. Yang tidak untung siapa Bapak Ibu? Yang tidak untung diri kita sendiri. Kita waktunya terlewat begitu saja. Harusnya bisa ajaib, sekarang nunggu banyak tahun, nunggu banyak bulan, tidak ajaib-ajaib. Akhirnya gini, ilmu magnet rezeki itu tidak mudah, ilmu magnet rezeki itu tidak tepat gitu kan. Padahal yang tidak tepat dirinya gitu kan. Diri kita yang tidak tepat, yang disalahkan adalah ilmunya, ustadznya, bukan. Ya, karena apa, kitanya sendiri yang belum praktek pol-polan. Ya, maka kita praktek pol-polan, ciptakan energi baik di dalam diri, ya. Kemudian energi bubur kita halo, kemudian rezeki itu mendekat dengan sendirinya. Sesimpel itu ayah bunda. Sesederhana itu ternyata kuncinya, ya. Alhamdulillah. Maka sekarang ini mari ya Bapak Ibu, untuk kita ciptakan energi baik di dalam diri kita. Mari bersama-sama kita akan membaca surat Al-Waqiah. Nah, sudah siap semua bukunya? Ya. Nah, Masya Allah, semangatnya sudah siap ya. Kita awali dulu dengan ada doa untuk mengusir penyakit atau virus yang berbahaya, ya. Ini adalah kata Rasulullah, ada di hadis riwayat Abu Dawud, ya. Kita nanti baca itu dulu agar kita selalu sehat, selalu semangat, selalu kuat, ya. Dan kita untuk menjemput rezekinya Allah dengan selalu ada bahagia, ya, ada energi yang brilian, ya, dan perolehannya menjadi berlipat-lipat, bertubi-tubi keajaibannya. Masya Allah, tabarakallah. Mari Bapak Ibu semua, ya, kita sudah siap semua. Air doanya taruh di depan, ya. Air doa taruh di depan, siap, ya. Kemudian nanti bacanya, ya, bacanya tahadus nafas, tarik nafas, dibaca sambil lepaskan. Ambil lagi, lepaskan lagi. Pada saat ngambil, ini ngambil energi langitan. Ya, setelah itu melepaskan energi bubur yang ada di dalam diri kita. Apa saja energi bubur? Ada kekhawatiran, kesedihan, kepahitan, kemarahan, kekecewaan, pesimisnya kita nggak nerima keadaan saat ini, gitu kan. Nah, itu untuk kita buang. Bersamaan nafas yang kita keluarkan, imajinasikan, bayangkan kekotoran pada diri kita itu keluar, menguap ke langit, ke angkasa, ya. Siap ya Bapak Ibu ya. Alhamdulillah. Mari untuk kita ada ina a'malu biniyat. Niat Bapak Ibu apa? Yang pertama, jangan lupa mohon senyumnya Allah. Jangan mohon dunia dulu, mohon ridhonya Allah, ya. Diulangi Bu untuk air doa. Oke, ya. Air doa disiapkan, ada di depan, ya. Bisa dibuka botolnya, ya. Tapi awas, hati-hati, jangan sampai tumpah, ya. Jangan sampai tumpah, hati-hati karena nanti mengenai HP atau laptop, ya. Setelah itu ditaruh di sebelah kanan, ya. Taruh sebelah kanan. Bapak Ibu, saat ini Bapak Ibu fokus dengan bacaan yang kita lakukan. Kalaupun ada yang tidak jelas, ada suara-suara yang kemudian seperti mengganggu Bapak Ibu, oh keren. Semua terima dengan oh keren. Jangan ada keluhan, jangan ada kemarahan, jangan ada grudel, ya, jangan ada uring-uringan. Kita lepaskan, rilis, semua Allah yang atur. Jadi jangan nodai ketulusan hati kita, ya. Karena Allah yang atur semua, kami sudah berusaha maksimal. Oke, yang pertama. Kedua, Bapak Ibu ada ingatan apa nih di sini? Ada ingatan-ingatan tidak baik, lepaskan dulu.
harus bahagia. Siap Bapak Ibu bahagia? Siap. Ya, bahagia sekarang ini harus senyum. Tarik bibirnya ke kiri 7 cm, ke kanan 7 cm. Lebar sekali gitu ya. Masya Allah Bunda Rosnida jadi ketawa nih. Lah kan biar awet muda ya kan. Tarik nih ke kanan ke kiri gitu ya. Nah, kita harus bahagia sekarang ya, harus bahagia dalam ibadah kepada Allah ya, agar nanti mendownloadnya dengan mudah ya. Dengan mudah akan menarik rezeki dengan cara Allah ya. Sekarang ini mari untuk kita siapkan ya Bapak Ibu untuk lupakan sejenak peristiwa-peristiwa tidak menyenangkan yang kemarin, yang lalu dan yang tadi. Lupakan semuanya, jangan diingat-ingat. Sekarang harus bahagia, tenang dan nyaman. Harus tentram hatinya. Bersama Bunda Susan harus tentram, harus menyenangkan. Siap ya Bapak Ibu? Siap. Oke. Sekarang ini ada Ina A'malu Biniyat ya. Kemudian bacanya ambil napas, lepaskan, ambil napas, lepaskan, karena ini akan membentuk energi sabar di dalam diri, energi syukur di dalam diri maksimal ya, dengan ada latihan olahraganya melalui napas, dan olah hati melalui ada pengendalian diri. Kita kurang lebih 1,5 jam duduk seperti ini ada di majelis Zoom ya. Nah, Bapak Ibu semua, untuk kita ada Ina A'malu Biniyat, silakan Bapak Ibu untuk sejenak menundukkan kepala kita dan pandangan kita berdoa kepada Allah. Mari untuk kita lakukan afirmasi LUP, doa dari Bapak Ibu apa saja silakan untuk mohonkan. Pertama untuk mohon ridho dan berkah dulu dari Allah ya, setelah itu mohon dunianya. Silakan Bapak Ibu semua untuk kita lakukan afirmasi, doa ataupun LUP dari kita semua. Silakan Bapak Ibu semua, kita mulai afirmasi dan LOP kita 1-2 menit. Silakan. Ijabah doa kami ya Karim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim ya Allah. Kabulkan doa-doa kami ya Karim. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah. Lengkap semuanya Bapak Ibu pada malam hari ini, ada ilmunya ya, ada amalannya ya, Masya Allah. Jadi lengkap semuanya. Insya Allah kalau Bapak Ibu setuju ya, untuk Kamis depan amalah kita tambahin ada 99 Asmaul Husna. Yang setuju angkat tangannya. Setuju semua ya, Asmaul Husna kita bacakan agar kita nanti meninggalnya dapat surga ya. Jadi kita hatinya mudah tenang sekarang, karena kita udah dapat gambaran, dapat tabungan nanti akan mendapatkan surga dari Allah ya. Jadi untuk besok nanti saya insya Allah akan saya ketikkan Asmaul Husnanya ya, nanti saya kirimkan seperti ini ya, saya kirimkan ada di grup Riyadhah, nanti Bapak Ibu bisa print ya, bisa print, kemudian nanti dibaca setelah ada membaca Al-Waqiah, langsung nanti membaca Asmaul Husna yang dilakukan ya, sangat nyaman nanti. Nas'aluka ya man hullallahu ladzi la ilaha illa huwa rahmanur rahim gitu ya. Jadi nanti kita baca tidak panjang, paling 10 menit sudah selesai ya, sudah selesai. Jadi kita menambah amalan, nanti semakin ke depan kita semakin lengkap ya, karena pertama jangan langsung banyak, nanti Bapak Ibu keluarkan gitu, karena lambungnya masih kecil. Jadi Al-Waqiah dulu itu kan saya tambahin apa lagi, nanti saya tambahin lagi gitu ya. Nah alhamdulillah ya, Asmaul Husnanya yang di rumah tadi ya Hanan, ya Manan, ya Fatah, ya Rozak, ya Honiu, ya Mukni gitu ya. Untuk uangnya biar ngalir banyak, biar dompetnya selalu penuh, rekeningnya selalu banyak ya, tidak habis-habis uangnya Bapak Ibu, selalu ngetuk, selalu banyak uangnya ngalir dari manapun Bapak Ibu bisnisnya bertubi-tubi pada berdatangan peluang-peluang usahanya dan semuanya jalan. Alhamdulillah ya, Masya Allah, tabarakallah. Bapak Ibu semua silakan ada pertanyaan, karena sekarang ini sesi pertanyaan yang selanjutnya ya, silakan ada yang mau bertanya. Ya kalau sudah pintar semua ndak akan tanya, ndak apa-apa. Alhamdulillah dengan senang hati ya, ndak ada pertanyaan. Silakan Bunda Evi, ada yang mau ditanyakan?
silakan. Itu Bunda apa? Silakan. Garpu tala. Oke, ya. Garpu tala yang mana, Bun? Langkah-langkahnya itu loh Bunda. Oh, Saya belum. oke. Ya. Nah, garpu tala itu ya, kalau dijelaskan di sini nanti 2 jam sendiri Bunda, karena garpu tala jadi garpu tala ada kelasnya sendiri. Nanti saya share ya kelas garpu tala itu ada di pekan ketiga dan keempat ya. Jadi Bapak Ibu nanti ada dapat pembelajaran 1 bulan penuh ya, tapi Zoom-nya 2 kali. Yang 2 pekannya nanti untuk tanya jawab gitu ya, karena memang ini materinya panjang untuk garpu tala ya, jadi nanti bisa 2 jam sendiri gitu ya, padahal ruang Zoom-nya terbatas ya, jadi ini khusus untuk Riyadhah. Nah, Masya Allah, ini ada pertanyaan, mohon izin ya, ada yang dari Bunda Mas Tua Welas, airnya bisa diminumkan ke anak dan suami pun boleh sekali ya, justru dikasihkan ke anak biar anak tuh patuh, taat ya, kemudian sehat ya, kemudian cerdas, Masya Allah. Jadi air doa ini mengikuti kata dari peminumnya. Ajarin anak, Dek, ayo istighfar dulu ya, istighfar dulu, baca Al-Fatihah. Nah, mintanya apa? Baru bismillah diminum gitu. Jadi pada waktu minum air doa, positifkan dulu peminumnya. Jangan langsung minum ya, jangan langsung minum. Bapak Ibu kalau misalnya sudah positif nih ya, juga sama. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, istighfar dulu ya, istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim 3 kali, setelah itu Al-Fatihah, mintanya apa? Ya, setelah itu baru bismillah ya, diminum, alhamdulillah. 3 kali nih, bismillah, minum lagi, alhamdulillah. Bismillah, minum lagi, alhamdulillah, baru tutup. Gitu. Cara minum air doa seperti itu. Efeknya apa? Nanti selama air itu ada di dalam tubuh kita terjaga ketaatannya kepada Allah. Anak-anak kita terjaga ketaatannya kepada Allah, ketaatannya kepada orang tua. Anak-anak jadi anak-anak yang soleh-solehah, menyenangkan, menyejukkan, meneduhkan perasaan dan hati ayah ibunya, kakek neneknya, saudara-saudaranya. Pengen apa? Pengen Bapak Ibu? Pengen ya, Masya Allah ya. Jadi boleh ya diminumkan ke anak, ke suami ya, ke istri. Biar apa? Kalau pasangan hidup, agar nanti setia ya, nanti selalu setia kepada Bapak Ibu ya, dan juga takwa kepada Allah ya. Jadi tidak ke lain hati, tidak ke lain pandangan gitu ya, insya Allah ya. Masya Allah, tabarakallah. Ada pertanyaan lagi ya, diminumkan ke anak boleh, ke suami boleh ya. Kemudian saya lanjut ke Teguh Tri, Bapak ya mungkin ini ya, Bapak Teguh Tri. Maaf Bunda, untuk doa terhindar dari virus antara tulisan Arab dan bahasa Indonesia itu beda, yang betul yang mana ya gitu. Ada yang beda? Kelihatannya saya udah ambil, apa beda ya? Waminnya itu Bunda. Gimana? Yang bahasa Indonesianya itu ada waminnya, yang Arabnya kok kurang kayaknya. Oh kurang ya, ya. Nanti tak betulkan coba ya, karena itu memang mengambil ya dari ada tulisan di WA, apa memang kehapus gitu ya. Nanti tak betulkan Bunda ya, Masya Allah. Bunda teliti sekali, saya mohon maaf kalau admin saya ya ada yang kurang tepat. Nanti saya betulkan ya Bunda ya. Kurang wamin ya Bunda ya, untuk Arabnya. Untuk Arabnya kurang. Arabnya atau bahasa Indonesianya Bunda? Arabnya wamin itu belum ada. Oh ya, siap ya. Nanti untuk saya betulkan, mungkin pas itu ada kehapus kali ya pada waktu cetak ke itu flyernya ya. Jadi nanti saya betulkan ya, mohon maaf ya Bapak Ibu, ada yang kekurangan wamin ya, waminnya kurang ya. Oh ya, ya kurang ya. Karena ini Arab gundul ya Bapak Ibu ya. Arab gundul. Tidak kelihatan. Oh ada ya, ada ininya ya, tajwidnya ada, cuma ini ya, apa namanya, kecil-kecil ya tulisannya ya. Siap Bunda, nanti untuk saya betulkan dan saya ganti aja flyernya ya. Masya Allah, tabarakallah untuk ini koreksinya. Terima kasih, Masya Allah ya. Kemudian kita bertanya kembali, ada pertanyaan kembali Bunda Nisa. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Bertanya Bunda, bagaimana cara menghentikan laju negatif thinking ketika mendadak datang, dan apa teknik itu auto switch ketika PT tiba-tiba datang menjadi PTS. Yang pertama, oh keren gitu kan.
oh keren. Nah setelah itu istighfar, astagfirullahaladzim. Kita ambil nafas, terus lepaskan. Setelah itu kita sudah istighfar, kemudian kita ada Al-Fatihah. Ya, masuk gua keajaiban, tapi gua keajaiban ini. Bayangkan orangnya nih, yang menyebabkan bete siapa? Yang menyebabkan bunda dongkol siapa? Yang menyebabkan bunda marah siapa? Bayangkan Al-Fatihah dibacakan, ya. Setelah itu kirimkan. Nah, teknik yang selanjutnya, kemudian keadaan saat ini diterima. Pada saat sudah kirim, terima keadaan saat ini. Keadaan saat ini apa? Ada ketidakmudahan dalam pikiran, ya. Ada ketidakmudahan dalam jiwa, ya, diterima. Ya Allah, saya terima keadaan ini, ya Allah. Saya terima, ya Allah. Saya terima sepenuhnya. Setelah itu hadirkan ada cermin ajaib. Ini yang keren, cermin ajaib. Cermin ajaibnya bagaimana? Barangkali saya kemarin, yang lalu, dan yang tadi saya pernah menyinggung orang. Bisa jadi ini bentuk pembersihan. Nah, ini sangat menyentuh hati kita. Kita langsung memaafkan orang itu dan langsung tenang. Bisa jadi saya menyakiti orang lain, bukan menyakiti orang itu, tapi orang lain. Balasannya melalui itu Allah yang gerakkan. Itu Bunda Zara. Kalau saya kayak gitu, oh barangkali saya ada salah kemarin. Jadi saya dicuci nih melalui peristiwa ini. Terima kasih ya Allah, Engkau bersihkan saat ini daripada dibersihkan saat di akhirat. Dibersihkan saat ini, saya terima ya Allah, alhamdulillah. Pembersihannya cuma seperti ini kayak gitu. Alhamdulillah pembersihannya hanya seperti ini. Saya mampu ya Allah, saya kuat ya Allah, saya tegar ya Allah gitu. Alhamdulillah. Kalau saya dicuci bentuk ujian yang lain, bisa jadi saya tidak kuat. Saya pilih yang ini ya Allah, saya terima. Gitu dipolak-balik terus. Saya terima ya Allah yang ini, tidak apa-apa daripada saya diuji yang lain. Bisa jadi saya belum tentu kuat. Nah, setelah itu mulai tuh, ya Allah, muliakan dia. Rawat terumbu karangnya, kickbacknya kerjakan. Jadi pada saat satu kejadian itu banyak ada jalinan, banyak jurus, ya. Jurus yang satu dan yang lainnya saling terhubung, saling terkait bagaikan tikar, akhirnya bisa dipakai. Tapi bukan hanya satu jurus, banyak jurus, makanya harus berlatih di RMR gitu ya. Jadi agar menguasai banyak jurus gitu ya. Setelah itu nanti ada kickback, ya Allah muliakan dia, bahagiakan dia ya Allah, ya Allah bahagiakan dia. Biasanya saya kalau seperti itu sudah rilis, saya sudah lepas, sudah diam, sudah alhamdulillah. Pengen contoh enggak Bunda Zara? Pengen contoh enggak Bunda Zara? Saya contoh ya, saya contoh. Kemarin baru CAMR ya, saya ada kena keren, tapi saya enggak cerita gitu ya. Tapi bener-bener keren gitu ya. Nah, saya merasakan itu ajaib. Ada sebuah tumpukan yang sangat jeder gitu ya. Tetapi saya bisa, alhamdulillah, ya apa-apa, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah gitu dalam hatinya. Nah, ceritanya seperti ini. Pulang dari CAMR sampai rumah jam 2 pagi. Ya. Saya sudah dari jalan kayak gini, dari perjalanan. Saya bisa jadi tidak dibukakan pintu gitu kan, karena pada tidur gitu kan. Tapi itu bukan doa, kayak memang sudah sinyal gitu kan. Tapi saat itu saya gigi, nggak apa-apa, keren. Pokoknya nanti saya pasrahkan kepada Allah. Saya nggak gelisah, cuma kayak gini, ya Allah tolong aku ya Allah kayak gitu. Nah sampai rumah betul gitu. Sampai rumah ternyata saya ketok-ketok pintu, nggak ada yang bukain. Di rumah ada 2 ya, suami saya tidur di atas di lantai 2, yang satu ponakan saya ada di kamar, tapi tidak ada yang bukain. Saya ambil batu Bapak Ibu, tak totok pintunya pakai batu biar keras, tapi tetap tidak dengar. Bayangin Bapak Ibu. Setelah itu, oh berarti saya rezekinya seperti ini. Masya Allah Bapak Ibu, saya bandingkan zaman dulu. Kalau saya kecewa sedikit saja, saya langsung teng. Saya capek loh malam-malam. Saya baru dari nyari ilmu loh untuk keluarga. Kan keegoan muncul, tapi saat itu enggak. Saya yang salah. Kenapa saya tidak bawa kunci? Saya yang salah. Kenapa saya enggak WA? Gitu kan.
saya yang salah, kenapa saya enggak ngabarin? Padahal biasanya suami WA, ya, Bunda pulang jam berapa, Ibu pulang jam berapa, nanti ini pintunya ya kuncinya di luar. Tapi enggak. Nah, pada saat itu saya tetap, oh keren, enggak apa-apa. Saya ambil anduk, qadarullah di luar gudang ada kamar mandi. Saya bersih-bersih di sana, ya kemudian saya tahajud, ya ada di teras gitu kan. Saya tiduran sebentar gitu. Masya Allah, damai sekali. Enggak ada uring-uringan. Oh keren semuanya. Saya enggak menyalahkan ponakan, enggak menyalahkan suami. Saya tiduran sebentar, ternyata setelah itu jam 4. Enggak merem. Kemudian ternyata suami saya membuka karena mau ke masjid, membuka pintu. Oh Bunda, oh cantik udah pulang gitu, manggil saya kan cantik ya. Oh cantik udah pulang, iya Mas. Terus saya cium tangan ya. Setelah itu beliaunya juga cium kening semuanya. Alhamdulillah kemudian saya masuk rumah. Assalamualaikum, saya masuk rumah. Saya sholat subuh dan kemudian tidur kembali. Bangun-bangun juga enteng. Bangun-bangun tidak ada peristiwa rekaman-rekaman. Saya kok dikunci, saya kok di depan, tidak. Semuanya saya maafkan. Saya duduk, ya, kemudian saya makan, dan setelah itu ternyata suami datang. Masih makan apa, Tik? Menyapa, coba. Kalau saya marah, bisa jadi suami tidak mendekat. Ya, ilfil. Semuanya menjadi merah, semua menjadi buyar. Tetapi saat itu saya adem, saya sejuk, saya tetap senyum. Mas, makan sarapan nasi megono, khasnya Pekalongan. Enak makan megono gitu kan. Udah beli sarapan cuma 2.000, sudah kenyang. Gimana ndak kaya Bapak Ibu? Udah makan 2.000 aja udah enak. Betul ndak Bapak Ibu? Akhirnya semangat, sehat, bahagia. Coba praktek. Keren apa keren Bapak Ibu? Keren Bunda, keren. Tuh kan, keren dikunci banget. Di luar aja ndak marah, biarin aku yang salah gitu kan. Udah langsung mahir menerapkan itu karena udah dicoba kemarin-kemarin hal seperti ini, ya alhamdulillah mudah gitu. Nah, dicoba nih praktek pol-polan kuncinya ya. Seperti itu ya Bunda Zara ya, contohnya ada ya Bapak Ibu ya, Masya Allah. Jadi BTS akhirnya BTS, bahagia tanpa syarat. Saya tidak harus bahagia saat tidak bisa masuk rumah, saya tetap bahagia. Saya tidak kemudian sedih saat saya tidak dibukakan pintu. Enggak, saya tetap bahagia. Di luar juga enak ya, ternyata tiduran ada di kursi. Saya jarang tiduran di kursi teras. Ternyata ini adalah hikmahnya. Saya bisa tiduran di kursi teras. Enak ternyata ya, ada kipasnya. Ya Allah, aku punya taman yang indah, ternyata tidak pernah dinikmati gitu ya. Itulah hikmahnya Bapak Ibu ya. Jadi bahagia tanpa syarat, tidak usah bersyarat harus dibukakan pintu baru bahagia, tetapi keadaan terkunci pun itu tetap bahagia ya, Masya Allah ya. Nah itu ya Bunda Zara ya, contohnya ya. Untuk ininya apa terkaitnya jurus-jurusnya nanti Bunda yang untuk merangkai. Kalau saya rangkaiannya itu tadi ya. Oke, Bunda Rohimah mohon izin list monggo ya sampai jam 9. Air doanya kemudian Bunda Ferdianti, air doanya bisa dicampur dengan tambahan air lain enggak Bun? Misal sudah tinggal sedikit boleh ya. Ditambahin lagi sampai nanti untuk hari Kamis. Nah, makanya sekarang dijejer banyak, enggak apa-apa gitu ya. Oke, ya boleh ya. Kemudian Bunda Mirsa, berkah mulia. Bunda mau tanya, saya punya piutang di orang sekitar 15 juta. Sampai sekarang belum kembali. Mohon contoh LOP-nya. Gampang Bapak Ibu, LOP piutang. Mau coba? Mau tahu rumusnya? Mau tahu enggak piutang power namanya? Mau Bun. Pakai piutang power. Saya pakai ini Bapak Ibu ya, yang punya utang saya belum turun dari mobil, uang sudah disiapkan. Keren apa keren? Keren banget. Paling canggih kalau nagih utang. Orangnya tak WA malam-malam udah drodok. Langsung bayar. Masya Allah nih jurusnya keren. Makanya ciptakan energi baik Bapak Ibu ya. Pertama ya, saat mau menagih persiapkan malamnya. Jangan langsung pagi-pagi, malamnya siapkan.
namanya siapa aja nih. Nah, bagian tukang kredit, nah siapa yang jualannya mendreng? Bapak Ibu angkat tangannya mendreng. Mendreng itu apa, Bun? Mendreng tukang kredit barang. Jangan kredit kayak uang ya, jangan ya. Nanti nggak boleh ya. Tapi mungkin gini, aku beli kulkas, Bunda tak cicil ya, kan boleh, nggak apa-apa. Namanya mendreng. Itu kalau di Pekalongan Batak, namanya tukang kredit ya. Tukang kreditnya apa-apa gitu kan, nah, kan jualannya halal gitu kan. Nah, Pak, saya juga jualannya buku, kan mendreng buku gitu ya. Nage buku ya, bola juga. Nah, kalau bola kontan ya, kalau buku ya kita mau nagih nih, malamnya siapkan dulu nama orangnya, nah foto orangnya, fotonya kan ada di WA-nya, atau saat kita ngasih barang kita kan kelingan di sini wajah orangnya. Betul apa betul Bapak Ibu? Betul. Nama orangnya, wajah orangnya, nama kalau kemudian tahu bapaknya bagus, bin binti siapa ya, kalau enggak tahu bin binti Adam ya, yang penting tahu gambar orangnya, taruh ada di sini nih Bapak Ibu. Nah maaf ya, ini titik theta, di sini ada mata ketiga, keempat, kelima, keenam. Nah Bapak Ibu yang nanti terasah nih ya, Bapak Ibu yang nanti al-waqi'ahnya ikut saya terus nih, 5 tahun biasanya bisa konseling karena udah ada testimoni. Nanti sininya membuka, kalau ada orang yang curhat sudah tahu jawabannya di sini, tek 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 tek, tek kayak gitu. Keren Bapak Ibu. Di sini nih nanti kelihatan. Nah, kemudian ini untuk diasah. Oh iya Bapak Ibu, saat mau membaca al-waqi'ah ya, itu kita kan kadang agak merem gitu ya, tas doa itu taruhnya, belajarnya taruh di titik theta di sini, mengasah di ada mata ketiga, keempat, kelima ya, agar tajam untuk melihat perjalanan kehidupan kita juga gitu. Saat ada kepenatan ya, ada pertanyaan, ada kegalauan, itu langsung ada jawabannya di sini. Oh saya harus seperti ini, oh saya kemarin seperti itu, kayak gitu. Jadi nanti menjalankan ada jurusnya itu sangat mudah, terbantu dengan titik theta ya. Kemudian sudah disiapkan nama, gambar orangnya, oke. Jumlah uangnya ya sudah tahu nih yang mau ditagih. Sip. Untuk wilayah kuantum dikerjakan dulu ya. Wilayah kuantum kerjakan dulu, mulai ya Allah izinkan saya untuk memberikan sinyal tagihan kepada orang ini, namanya siapa ya, bin intinya ya. Kemudian jumlahnya sekian dengan wasilah baca Al-Fatihah. Ya. Kemudian dibacakan Al-Fatihah sambil dibayangkan orangnya, merem. Ya Allah izinkan ya Allah, semoga orang tersebut nama siapa, bin binti siapa gitu ya, bisa tersentuh hatinya, mau membukakan pintunya, mau untuk menyediakan dananya. Ya Allah, Engkau berikan rezeki yang berlimpah kepada beliau. Berikanlah rezeki dari banyak arah, mudahkan tangannya, mengulurkan uang ya kepadaku sejumlah berapa ya. Setelah itu Al-Fatihah. Nah sambil merem bayangkan orangnya, bayangkan Bapak Ibu, bayangkan Al-Fatihah dikirimkan ke dia sambil Bapak Ibu setelah pada waktu walabdolin disembur gitu kan. Nah disembur gitu kan. Nanti Bapak Ibu belum klik nih, rasanya masih ganjel, Al-Fatihah lagi, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi Bapak Ibu agak ganjel ya, bisa baca 1 kali, 3 kali, 7 kali, atau mau 11 kali. Bapak Ibu sampai pelongnya itu berapa kali? Kalau sudah lega berarti sampai gitu. Yakin sampai. Kalau udah lega. Saya biasanya 1 kali alhamdulillah sudah pelong gitu. 1 kali. Kemudian kayak diberikan kecerdasan. Bapak Ibu apa nih kecerdasannya? Cahaya, kirimkan cahaya ke dia. Kalau Bapak Ibu kok bisanya saya kayak angin gitu, disembur kayak kan, ya udah disembur ke dia gitu, disebul gitu kan, namanya disebul. Nah Pak driver saya kayak gini, kalau ada orang ya yang bayarnya tidak mudah kayak gini, bunda malam ya itu orangnya disebul gitu. Orangnya disebul ya bun, biar bayar gitu. Nah ngomongnya disebul
gitu kan. Tapi kalau saya biasanya cahaya tak kirimkan, cahayanya warna putih kebiruan, tuh kan, kayak awannya bundamu ya Sarok, kayak gitu, ting gitu dikirimkan ke dia. Sampai Bapak Ibu yakin besok kita datang, orangnya nggak bisa lepas dari kursi, mau pergi nggak bisa. Setelah saya ada di depannya, Bu, kok Ibu gambarnya ada di depan saya terus sih? Apa iya Pak? Aku kayak gitu. Lah Bapak mungkin mau bayar sama saya gitu. Akhirnya dia ngeluarin uang gitu kan, bayar. Jadi terlem tuh, ada di kursinya, kena lem. Padahal biasanya ya kalau tak pakai lari-lari ke sawah kemana, sekolahnya kan deket sawah. Nah Pak Wasila kayak gitu Bapak Ibu, ya ternyata aduh saya nggak bisa keluar nih, matanya kena lem, kena magnet di kursi. Akhirnya ngeluarin uang, dompetnya dibuka, ketemu saya di depannya tuh kaget, wah Bunda Susan udah sampai sini gitu. Biasanya lari-lari tuh kayak gitu Bapak Ibu ya. Jadi riadohnya kuantum udah dijalankan, tapi jangan lupa di WA ya. Bapak mohon izin ya, besok saya ke arah timur, saya mau mampir. Mohon maaf ya Bapak, tagihannya mohon untuk disediakan. Tapi untuk yang dunia ini ya, yang nyatanya itu cuma 10% saja, nggak usah banyak ngomong, nggak usah. Yang 90% kita doain sepanjang jalan, jenengan sholawat ala Muhammad, sholawat ala Muhammad, sholawat ala Muhammad, pancarkan ke beliaunya ya. Sudah paham? Bunda Mirsa udah paham ya? Insya Allah ya. Nah, LOP-nya seperti itu. Separuh Bun. Separuh paham? Tadi ada acara. Iya ya, nggak apa-apa wes. Berarti nanti diulang besok ya. Karena ini memang wilayah yang halus ya, wilayah yang sangat lembut. Jadi memang harus diulang-ulang. Harus diulang-ulang. Saya latihannya 16 tahun. 16 tahun wilayah kuantum. Jadi kayak makhluk halus. Soalnya kan wilayah kuantum kan wilayah yang sangat halus ya Bapak Ibu ya. Wilayah yang sangat halus. Bunda Miko ya, Bunda Mirsa ya, mudah-mudahan mewakili ya. Ada riado dibacakan dulu ya doa, nah kemudian di WA gitu ya. Ada WA-nya, harus ketuk pintu ya, harus ada ngabarin, jangan langsung ujuk-ujuk datang. Bunda lah saya enggak siap uangnya, Bunda kok datang sih gitu. Jadi dikabari dulu ya, dikabari dulu, tapi udah diwasilai, didoakan. Jadi enggak bisa nolak ya insya Allah. Kalau masih bisa nolak berarti untuk diulang lagi besoknya, ulang lagi gitu. Ya bisa jadi belum maksimal masuknya gitu kan, karena harus masuk ke timesel. Jadi diulang lagi. Timesel itu adalah wilayah yang sangat kecil, yang sangat halus di bawah sadar. Ya, itu timesel gitu Bapak Ibu ya. Nah, alhamdulillah mudah-mudahan ini mengcover ya. Untuk Bunda Ike MP, izin tanya Bunda, sudah 4 kali ini ikut riado, alhamdulillah semakin banyak dapat bungkus permennya. Berarti makin besar ini permennya ya. Nah, malam ini sejak awal masuk Zoom sudah mewah hingga sampai selesai Bunda berdoa, tiba-tiba mual muntah. Bagaimana nih Bunda? Alhamdulillah. Ada reaksi. Bunda Ike mana nih? Bunda Ike angkat tangannya. Coba saya lihat Bunda Ike mana? Ada Bunda Ike? Ya. Masya Allah Bunda Ike, saya jawab ya. Bunda Ike ada luka batin yang sangat cukup tidak mudah ya. Maaf tanda kutip cukup parah ya, cukup parah. Rekaman data masa lalu cukup parah ya. Maka bagikan ada luka, sekarang ini masih diobati. Nah, saat diobati itu ada gatel, ada pegel, ada termumu gitu kan, ada panas kayak gitu. Nah, mual-mual itu bentuknya. Kalau jiwa kan kemudian ngefek ke lambung ya, akhirnya mual. Nah, dari kemarin itu ditotok. Saatnya nanti tiba, Bunda Ike nanti akan nyaman. Karena ini adalah metode ruqyah, tapi saya setel secara halus. Jadi mendetok penyakit ya, mendetok ada energi bubur, mendetok ada energi tidak baik di dalam diri. Maka bentuk pengeluaran dari energi bubur yang tadi banyak sekali itu seperti melahirkan. Melahirkan itu enak apa tidak Bapak Ibu? Enggak enak, sakit. Nah itu kayak gitu.
melahirkan energi negatif, buang gitu ya. Ya Masya Allah ya. Bunda Ika semoga lekas sembuh ya. Nanti akan ada keajaiban, yakin ya. Nah alhamdulillah udah terjawab. Bunda Mas Tua bisa bikin acara mandiri ya Bun, air doanya bisa. Caranya bikin sendiri tiap hari gimana Bun? Oke. Bunda Mas Tua mana? Angkat tangannya coba Bunda Mas Tua. Saya jelaskan ya. Untuk buat sendiri, gini. Bapak Ibu bisa buat sendiri, bisa. Tetapi syaratnya Bapak Ibu harus sudah tenang, kondisinya plus. Nah, saya ibaratkan sebuah teko, ya. Sebuah teko ini bisa mengucurkan ke cangkir saat tekonya penuh. Ya kan? Lah kalau enggak penuh ya enggak bisa. Lah mana mau dikasihkan gimana? Ya enggak bisa sat kok begitu kan. Nah, pada saat awal-awal seperti ini masih ada kegalauan, masih ada kebencian, masih ada kemarahan, ya belum bisa buat air doa gitu. Tapi dilatih monggo. Nah, efeknya itu nanti kayak gini. Apa iya sih air doa? Apa iya saya bisa gitu? Efeknya kalau memang belum ada ketenangan, maka harus penuh dulu kondisi di dalam wadah. Energi baiknya penuh dulu, baru nanti bisa transfer gitu. Baru nanti bisa buat gitu ya. Ini rahasianya ya Bapak Ibu ya. Jadi tapi kalau Bunda Mas Tua mau coba silakan. Nah inilah kurang lebih gambarannya secara ayat kauniyahnya, ayat alamnya. Teko ya, teko yang penuh bisa ngisi cangkir. Tapi kalau tekonya tekonya tidak ada isinya, tidak bisa ngisi cangkir seperti itu. Jadi energi baik ini kayak air yang jernih ya. Penjelasannya semoga mencerahkan, semoga jelas ya. Kemudian ada Bunda Thoyibah, bagaimana cara melepas atau cerahkan seluruhnya kepada Allah. Nah, keren ini. Ambil napas, lepaskan. Ambil napas, lepaskan. Gitu ya. Ini secara fisiknya. Nah, secara ilmunya, Bunda Thoyibah sudah ikut pelatihan untuk level 1, level 2, SCMR, THMR, sudah apa belum? Karena ini harus panjang penjelasannya. Nah, nanti di Riyadhah ini ya juga proses melepas. Bagaimana dari awal sudah saya jelaskan. Bapak Ibu lupakan ya peristiwa masa lalu yang tidak menyenangkan. Bapak Ibu untuk dilepaskan dulu ya beban kehidupan. Itu cara merilis ya. Cara merilis, kemudian ikuti mentornya. Duduk tegak, ambil napas, lepaskan baca terus seperti itu. Mengikuti ada air doanya sampai doa ya, kemudian nanti besok ya insya Allah ada Asmaul Husnanya seperti itu kan. Nah ini cara untuk merilis, melepaskan beban kehidupan kita kepada Allah. Prosesnya seperti ini praktek dari jurus-jurus yang ada di magnet rezeki, yaitu Riyadhah seperti ini. Insya Allah kalau Bapak Ibu terus menerus lakukan, nanti akan menjadi jiwa-jiwa yang baru, menjadi orang yang berserah diri kepada Allah, tapi tetap semangat gitu ya. Insya Allah mewakili jawabannya Bunda Thoyibah. Saat inilah kita proses melepas dan berserah kepada Allah ya, melalui ada Zoom Riyadhah Rilis RFF ya dan LOP. Afwan izin lift, monggo Bunda Intihana ya silakan. Kemudian Bunda Catur, Masya Allah ini penggemarnya untuk pertanyaan banyak banget. Gimana Bunda Pita, masih boleh lanjut? Ini boleh. Halo Bunda. Ya, gimana? Ini ya, banyak. Ini sudah waktunya sudah jam 10 malam Bunda. Nah ini pertanyaannya banyak sekali, gimana Bun? Dicatat, kita sambung Bun di grup BA aja Bunda. Lah boleh bisa di copy nih Bun untuk pertanyaannya. Oh boleh, bisa Bunda. Silakan untuk dari Bunda Catur ya, Bunda Catur ini untuk bisa di copy ya. Pertanyaannya kita harus ada pelayanan ya kepada seluruh peserta. Bunda Catur silakan untuk di copy Bunda Pita. Ya kemudian ini dari Bunda Catur, ya saya kan tadi sempat kelempar. Jadi di ketik Bunda Catur bertanya nggak muncul di chat saya. Oh nggak muncul, nah, gimana cara kalau untuk yang copy Bunda bisa? Caranya gimana? Tak copy, oke. Tak taruh mana Bun? Iya. Taruhnya di mana? Bunda di blog. Udah, ya berarti, terus taruh mana? Berarti kayak orang ngetik itu Bunda di blog ke bawah, terus nanti di CTRL-C. Oh, CTRL ya. CTRL-C. Oke. Iya. Di blog dulu sampai biru tapi Bunda. Udah.
Copy ya? Ya, ini saya ajarin Bunda ya, saya share screen dulu ya Bunda ya. Oke. Mana Bunda? Tadi pertanyaannya yang mana ya? Nah, kayak ini ya Bunda ya. Nah, jadi ini kita blok dulu. Nggak kelihatan dari Bun? atas. Iya, dari atas kita blok. Ya terus? Oh, nggak kelihatan. Iya. Udah kelihatan? Belum. Iya kan sampai biru nih Bunda. Udah. Udah. Setelah itu? Ya. Nanti CTRL-C nanti Bunda tarik ke bawah. Tarik ke bawah semuanya nanti bisa keblok sampai bawah. Terus baru kita CTRL-C. Oh, semuanya di blok sampai bawah ya? Iya. Bukan bunda catur aja ya? Bukan bunda catur aja ya? Iya. Tapi Bisa. semuanya Bisa. ya. Terus saya CTRL-C. Terus kemana Bun? Iya, nanti kalau menampilkan CTRL-V. Menampilkannya kemana? Bisa ditaruh di dokumen Bunda. Oh, taruh dokumen. Oke. Ya. Saya stop share dulu ya. Iya. Nggak kelihatan ya? Iya, ini sudah itu. Coba yang dari Bunda Catur ini berarti saya baru masuk tuh 9:30. Jadi ini baru kebagian 15 menit Bunda di Zoom. Iya, nggak apa-apa, saya foto aja ya Bunda ya. Saya foto aja. Iya, satu coba persatu. saya itu ya. Bunda bisa nggak untuk nggak bisa ya? Nah ini Bun. Bunda Catur, oke, saya foto aja ya, coba ya. Saya foto, oke, sebentar. Keren sekali ya malam ini. Semangat semua dalam belajar. Ya, ini di Makassar katanya sudah jam 11 Bunda. Iya, enggak apa-apa yang mau live, enggak apa-apa. Oke. Tapi kita harus ada pelayanan yang masih membutuhkan pertanyaan dijawab ya. Jadi kita harus mau agak ini sedikit ya, Bunda Pita, enggak apa-apa Bunda. Nanti saya bacakan saja untuk pertanyaannya ya, dan kemudian nanti saya jawab secara PM ya, ada di grup Riyadho. Jadi semuanya biar pada belajar. Setuju ya Bapak Ibu ya? Alhamdulillah ya, sudah hampir selesai. Sebentar ya, karena banyak ya. Bisa nggak Bunda? Oh ini Bun, saya tak foto satu-satu enggak apa-apa. Oh gitu. Ya karena kan ini Bun, enggak apa-apa. Ya, saya sudah tak copy ini Bunda. Oh udah di copy ya, alhamdulillah. Sudah selesai Bunda. Nah Bapak Ibu semua, alhamdulillah Riyadho kita untuk amalan-amalan kita sudah kita laksanakan dengan lancar ya. Saya sarankan Bapak Ibu terus semangat ya, semangat untuk Riyadho, karena seperti yang Bunda Rinda sampaikan ya, pada saat sudah ajaib tapi lepas amalannya itu kemudian menjadi lapar kembali, tidak ajaib lagi ya. Maka terus untuk kita lakukan Riyadho ini bagaikan seperti kita makan nasi, tidak akan pernah jemu, tidak akan pernah bosan ya. Makan nasi kita butuh makan gitu ya, agar apa? Agar kita nanti selalu ajaib gitu ya Bapak Ibu semua. Yang belum ajaib terus untuk makan, untuk di booster, untuk di reset, untuk diulang dan diulang nanti sampai dapat keajaiban, dapat ketenangan ya. Alhamdulillah. Demikian kurang lebihnya Bunda Pita, karena sudah jam 11 ya untuk daerah Makassar. Silakan Bunda Pita. Bunda Pita masih dengar? Ya. Ya silakan Bunda Pita, kita udah tutup. Iya. Terima kasih Bunda Susan, suara ya. saya mungkin agak terputus. Oh iya. Ya. Terima kasih untuk teman-teman yang belum terjawab pertanyaannya. Nanti insya Allah kita lanjutkan di ruang grup WhatsApp ya. Ya. Selama 1 pekan nanti ada pembahasan di sana, dan termasuk doa-doa hari ini yang belum ter-share secara sempurna ya. Kita doakan, kita berdoa sama-sama supaya Zoom atau LOP RFF pekan depan lebih stabil sinyalnya, semuanya indah bisa masuk. Jadi ini tadi saya infokan ya Bunda, yang di Zoom hadir 82 dan yang di meeting sudah 21. Alhamdulillah Bunda, 100 lebih Bunda. Oh malah udah 100 lebih ya, keren ya.
Iya, alhamdulillah Bunda Pita ini rekor ya Bunda ya, Masya Allah. Ini mohon maaf, ya kurang stabil masih sinyalnya Bunda. Ya boleh. Nah Bapak, saya tutup aja ya Bunda Pita ya. Kita doa penutup kafaratul majelis ya. Nah Bapak Ibu semua yang dicintai oleh Allah, yang di Google Meet agak ketutup ya, tapi tidak apa-apa karena ini sudah akhir ya. Bapak Ibu, apabila ada yang kafaratul majelis, apabila ada kesalahan, kekurang tepatan dari saya dalam penyampaian dan juga Bunda Pita selaku pembawa acara, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, kami memohon ampunan yang seluas-luasnya. Mari bersama-sama Bapak Ibu semua kita untuk mohon ampunan kepada Allah yang sebesar-besarnya. Barangkali dalam majelis kita ada yang kurang tepat tadi ya. Dengan doa penutup kafaratul majelis ini semoga membuka perisai-perisai kita dan kita menjadi lebih ajaib lagi di hari kedepannya. Sampai jumpa nanti untuk di hari Kamis malam Jumat yang akan datang ya. Dengan semangat ajak-ajak ya keluarga dan juga ajak sahabat ya teman-teman untuk bisa bergabung ke link dulu, isi link ya, kemudian nanti gabung bersama Bunda Pita atau Bunda Dina dan masuk ke dalam ruang riyad. Nah, maka mari Bapak Ibu untuk kita doa penutup kafaratul majelis, semoga Allah ampuni kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salamun qaulan min rabbir rahim. Barakallahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Sama-sama. Terus bersama kami. Ya, terima kasih yang ada di Google Meet ya. Masya Allah di sini ramai sekali nih di Google Meet. Terima kasih. Terima kasih Bunda, izin live Bunda. Boleh ya, silakan. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Makin Assalamualaikum Bunda, izin live ya. Ya boleh, selamat istirahat Bunda. Masya Allah Bunda Lis ya, tenang sekali bisa bersama dengan Bunda malam ini. Masya Allah. Assalamualaikum Bunda, Bunda Bisa. Semuanya Bunda. Selamat sore baru banyak. Sama Bunda. Ya. Ini baru mulai pertama ikut, jadi belum fokus apa. Belum fokus, ya apa-apa, nanti ikut lagi ya. Pas ada acara apa sebenarnya itu keren banget anunya. Ya, tidak apa-apa Bunda, nanti untuk Kamis depan ya makin keren. Ya. Ini saya tadi tanya itu apa untuk air itu doanya apa itu baca surat Waqiah ya Bun? Iya, tadi Al-Waqiah kan udah dibacain. Nah, Bunda mau minum Al-Fatihah aja. Ya, oh gitu. Bacanya Al-Fatihah ya. Iya, saya kan pas tadi ada pengajian juga di masjid. Iya, Jadi iya. pengajian masjid sini saya pakai handset jadi nggak kelihatan, nggak dengar. Iya, Al-Fatihah ya Bun. Sama Bunda mintanya apa? Minta cantik, Iya. minta sehat. Semua ya. Semuanya Semua ya. boleh ya. Terus Bismillah diminum ya Bunda ya. Makasih banget Bunda. Sama-sama, Iya. sehat selalu. Berarti kalau Nun Sewu ini misalnya saya belum kita baca aja surat Waqiah itu langsung kita buka air yang di depannya kita gitu ya Bu. Boleh, silahkan dicoba ya. Tapi afdol berjamaah ya Bunda ya. Gitu ya. Iya. Lebih Iya. ya. Nah, Habib itu sholawatan berjamaah, ada air doanya. Di Mekah Iya. air Zam-Zam berjamaah doanya. Iya. Nah, itu afdalnya berjamaah. Kuat, ada kekuatan di sana ya. Iya. Masya Itu Allah. tadi ada yang utang tadi juga gitu loh Bunda. Ada yang Iya. teman yang juga tanggungan itu berarti kita harus melihatkan gambarnya dia ya Bunda. Iya, betul. Ya, nanti kita ulang lagi karena satu kali biasanya belum bisa. Nanti Iya. ulang lagi gitu. Karena ini wilayah kuantum, ya. Iya. Harus diulang-ulang, bukan nyata, wilayah yang halus gitu ya. Nah, nanti belajar. Gitu ya Bunda ya. Ya, sama-sama. Ya, sampai jumpa ya untuk Kamis depan, Bunda. Masya Allah, Bunda orang Armina ya, sama dengan saya. Amin. Iya. Iya, insya Allah semoga ini cuma ikhtiar saya insya Allah dimudahkan kita dalam Ya. bersyiar bait
Oh ya, Masya Allah, Bunda. Ya, mohon izin live ya, Bapak Ibu, selamat istirahat semuanya. Ya, Assalamualaikum. ya, Waalaikumsalam, Bunda, sukses selalu. Ya, Masya Allah.